Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Puspitarini, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Hukum Tata Negara, semester 4, Fakultas Syariah. Mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Franky MSI. Di sini saya akan membahas tentang fenomena politik yang terjadi di Indonesia yang berjudul Masalah Korupsi dan Politisasi Bansos Berakar pada Budaya dan Sistem Politik Indonesia. Dilansir dari theconversation.com, di penghujung tahun 2020 yang lalu, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dua kenyataan yang pahit. Di satu sisi, jumlah kasus penularan virus COVID-19 meningkat semakin tajam. Di sisi lain, ironisnya, ada dugaan bahwa bantuan sosial atau bansos yang ditunjukkan untuk meringankan derita masyarakat akibat pandemi justru dikorupsi. Dan salah satu tersangkanya, Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara. Sebelum kasus korupsi bansos COVID-19, sudah banyak kasus korupsi bansos terjadi, terutama di level pemerintah daerah atau Pemda. Ini menunjukkan ada permasalahan struktural dalam pengelolaan dana yang rawan politisasi dan korupsi ini. Masalah dalam pengelolaan bansos merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku. Bansos secara sederhana adalah pemberian uang, barang, atau jasa oleh pemerintah pusat atau daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Secara umum, mekanisme pengelolaan bansos dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu penganggaran, kedua pelaksanaan, dan ketiga adalah pelaporan. Permasalahan dalam program bansos paling sering terjadi pada tahap penganggaran. Dalam tahap penganggaran, kementerian, lembaga, atau Pemda menetapkan daftar penerimaan bansos dalam konteks Bansos COVID-19 Kementerian Sosial, melakukan penetapan data berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang berisikan data 40% penduduk termiskin di Indonesia. Masalah pertama terjadi pada akurasi data acuan penetapan penerimaan bansos. Kemensos sendiri mengakui bahwa DTKS terakhir diperbarui secara masif pada tahun 2015. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan berbagai permasalahan terkait DTKS seperti data tumpang tindih, tidak lengkap, dan duplikasi jutaan data. Masalah kedua adalah bansos rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ketidakakuratan data ditambah kewenangan kepala daerah yang besar dalam penentuan penerimaan bansos mendorong kolusi terjadi dalam pembagian bansos. Bansos dibagikan berdasarkan pertimbangan politik dan elektoral ketimbang kebutuhan nyata masyarakat. Pada tahap penyaluran, bansos dalam bentuk uang diberikan secara tunai maupun lewat transfer ke rekening bank penerimaan bansos atau bank penyalur. Adapun penyaluran bansos dalam bentuk barang didahului dengan proses pengadaan barang atau jasa untuk kemudian diberikan secara langsung kepada penerima bansos. Metode inilah yang digunakan Kemensos untuk menyalurkan bantuan bahan pokok COVID-19 bernilai puluhan triliun rupiah yang kemudian bermasalah. Dengan demikian, masalah ketiga pelaksanaan bansos adalah korupsi pengadaan. Dalam korupsi bansos COVID-19, kontraktor pengadaan diduga memberikan upah kepada pejabat di Kemensos atas penunjukan sebagai penyedia paket-paket bansos pandemi. Selain itu, proses penyaluran bansos juga menyimpan masalah lain. Misalnya, penyaluran kepada calon penerima fiktif atau penyaluran kepada kroni-kroni pejabat publik dengan tujuan agar dana bansos masuk ke kantong pribadi atau kelompok. Ini terjadi dalam kasus korupsi bansos di Bandung tahun 2010. Ajang kompetisi demokrasi justru menjadi semacam sarana bagi hidupnya politik klientelistik.
Patron-patron baru yaitu para politikus yang berkompetisi dalam ajang pemilihan umum berupaya untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih lewat pemberian materi baik itu berupa uang, barang, maupun jasa. Politikus yang memiliki akses ke sumber daya keuangan publik dapat menggunakan bansos, misalnya untuk memperoleh dukungan suara dari pemilih. Ada beberapa alasan mengapa klientelisme bertahan bahkan berkembang di tengah perubahan sosial. Salah satunya adalah kemiskinan. Masyarakat miskin lebih cenderung menerima pemberian materi yang tidak seberapa dari para politikus ketimbang menuntut kebijakan yang lebih komprehensi atas permasalahan yang mereka hadapi. Sementara itu, iklim politik biaya tinggi di Indonesia menuntut modal besar dari politikus untuk membiayai pencalonan dan kampanye politik. Korupsi anggaran publik termasuk bansos menjadi salah satu jalan untuk memenuhi tuntutan ini. Mahalnya biaya politik di Indonesia disebabkan antara lain oleh mahar tinggi yang diminta partai politik sebagai salah satu syarat pencalonan. Biaya kampanye yang tinggi karena kandidat harus menggerakkan mesin politik pribadi dan lemahnya pelembagaan pembiayaan politik. Kuatnya aspek politik menegaskan pentingnya solusi yang tidak berkutat pada aspek teknis prosedur saja. Selain penyempurnaan berkelanjutan atas DTKS sebagai salah satu dasar alokasi bansos, terdapat dua hal yang perlu untuk dilakukan. Yang pertama yaitu membangun pengetahuan masyarakat terkait dengan penganggaran publik, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Pencerdasan ini penting tidak hanya untuk menyadarkan masyarakat akan hak-hak terkait anggaran, namun juga menumbuhkan sikap kritis mereka selaku pemilih sehingga menghindari pembelian dukungan suara lewat penyalahgunaan anggaran publik. Yang kedua, perlu ada upaya serius untuk menciptakan sistem pembiayaan politik yang efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga penyalahgunaan anggaran untuk membiayai kegiatan politik dapat diminimalisir. Kedepannya, kerangka pembiayaan politik melalui donasi masyarakat atau pembiayaan negara perlu diterapkan secara lebih efektif. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya memohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.